Bab 047. Najwa menggeleng lagi, tangisnya makin deras. Tapi kamu bisa punya anak dari perempuan lain. Kamu bisa menikah lagi. Aku nggak bisa tahan kalau kamu akhirnya pilih yang lain. Aku takut. Ryan terdiam. Lalu ia menghela napas dan mencium kening istrinya. Lama. Hangat. Aku pernah kehilangan Najwa. Aku pernah kehilangan istri yang baik, karena aku terlalu keras kepala dan egois. Alia. Dia pergi karena aku gagal jadi suami yang bisa sabar dan setia. Aku nggak akan ulangi kesalahan itu lagi. Nggak akan. Kamu pikir aku rela kehilangan kamu juga? Najwa tercekat. Aku bukan suami sempurna, Najwa. Tapi aku janji, aku akan jadi lelaki yang bisa menenangkanmu, menggenggam tanganmu bahkan saat kamu merasa rapuh. Kamu bukan beban. Kamu anugerah. Kamu nggak rusak, kamu tetap utuh buat aku, kamu tetap Najwaku. Tangis Najwa pecah. Ia tak bisa menahan lagi. Ia membungkuk dan memeluk Ryan dengan tubuh gemetar. Mas Ryan. Aku takut. Aku takut kamu berubah. Aku takut kamu bosen. Aku takut. Kamu akhirnya ninggalin aku. Ryan memeluk istrinya lebih erat. Tangannya membelai punggung Najwa pelan. Aku nggak akan pergi. Meski kamu dorong aku 1000 kali, aku akan balik 1001 kali. Karena kamu bukan wanita biasa. Kamu kuat, kamu luar biasa. Dan kamu tetap pantas dicintai, meski dunia bilang sebaliknya. Najwa menangis dalam pelukannya. Malam itu mereka hanya berpelukan, dalam hening yang dalam duka yang tak lagi sendiri. Tak ada hasrat. Tak ada kata romantis yang berlebihan. Hanya cinta dalam bentuk paling murni, bertahan. Beberapa hari kemudian, Najwa mulai perlahan menata hari-harinya kembali. Ia belum banyak bicara, belum kembali mengajar, tapi ia sudah mulai menyirami bunga di halaman pesantren. Ryan selalu menemaninya, tak jauh dari sisi sang istri. Santri-santri mulai melihat kembali senyum kecil dari ustazah mereka, meski senyum itu masih malu-malu dan belum sepenuhnya sembuh. Namun mereka tahu, proses penyembuhan bukan soal waktu cepat. Tapi siapa yang menemani dalam luka? Ryan. Selalu di sana. Suatu malam, Najwa menuliskan sesuatu di buku hariannya. Ya Alap, engkau ambil anakku. Engkau ambil rahimku. Tapi engkau titipkan laki-laki yang tetap berdiri untukku, bahkan saat aku merasa tak layak dicintai. Mungkin bukan aku yang rusak. Mungkin aku hanya sedang. 179. Kau siapkan. Untuk menjadi wanita yang kuat dengan caraku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, Najwa menoleh ke arah Ryan dan menggenggam tangan suaminya. Aku belum bisa seperti dulu, tapi aku ingin mencoba. Ryan tersenyum. Kita coba bareng-bareng ya. Langit pagi masih pucat ketika mobil berwarna abu metalik berhenti di pelataran pesantren. Di dalamnya, sepasang suami istri keluar perlahan. Sang pria, mengenakan kemeja biru muda, turun lebih dulu lalu membantu istrinya yang menggendong bayi mungil dalam dekapan. Langkah mereka tenang. Ada harmoni dalam gerak, dalam pandang, dalam diam. Alia dan Fahri. Kehadiran mereka tak pernah diumumkan, namun cepat menyebar seperti angin.
Beberapa santri yang mengetahui ketegangan hubungan Alia dan keluarga Ryan, berdiri di kejauhan dengan pandangan heran dan bisik-bisik tak tertahan. Bukan karena kedatangannya, tapi karena kerumitan kisah masa lalu yang masih membekas di pesantren ini. Alia dan Najwa dulu berada di sisi yang berseberangan. Namun hari ini, tak ada niat lain dalam hati Alia selain satu, simpati. Di Serambi, Bu Marwah yang kebetulan sedang menikmati teh di pagi hari, sontak berdiri dari kursi begitu melihat sosok kecil dalam gendongan Alia. Subhanallah, Isa. Gumam Bu Marwah dengan mata berbinar. Cucu nenek. Alia tersenyum sopan. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Ayo sini, sini. Bu Marwah langsung meraih Isa dari gendongan Alia. Bayi itu langsung tersenyum kecil dalam pelukan neneknya. Aduh, gantengnya cucu nenek. Masya Allah, kamu makin besar ya, nak. Ada haru yang muncul di mata Bu Marwah, begitu ia menyadari bahwa mungkin hanya Isalah cucu satu-satunya yang akan ia miliki. Ia menyayangi Najwa, menantunya. Tapi ia juga tahu tanpa rahim, tak ada harapan cucu dari wanita itu. Dan kenyataan itu menamparkan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ryan keluar dari dalam rumah, dan refleks langkahnya terhenti saat matanya menangkap sosok itu, Alia. Seketika suasana menjadi kaku. Mereka saling menyapa dengan canggung. Assalamualaikum, Ustadz Ryan. Ucap Fahri lebih dulu. Waalaikumsalam. Ryan mencoba tersenyum. Silakan masuk. Fahri masuk ke ruang tamu bersama Ryan, sambil tetap menggendong Isa yang sudah kembali digendongnya dari Bu Marwah. Sementara ayah melirik ke arah tangga. Aku mau naik ke kamar Najwa, iya. Ryan menatapnya sesaat. Silakan. Alia mengangguk dan segera naik pelan. Sementara itu, Ryan duduk bersisian dengan Fahri, mencoba menjaga basa-basi. Tapi rasa tak nyaman itu menggantung di antara mereka. Terlalu banyak masa lalu yang belum hilang. Terlalu banyak luka yang diam-diam menganga. Isa mengoceh pelan, menepuk pipi ayahnya. Fahri terkekeh kecil, membalas dengan ciuman di pipi anaknya. Ryan menatap mereka. Dan tiba-tiba hatinya bergetar. Ada kehangatan dalam interaksi itu. Sederhana. Tapi menusuk. Mereka terlihat damai, satu keluarga utuh. 180. Alia tampak bahagia. Dan Ryan tidak bisa menahan perasaan getir itu. Bukan karena ia masih mencintai Alia, bukan. Tapi karena ia sadar, kehidupan yang dulu mungkin bisa ia miliki, kini telah menjadi milik orang lain. Sementara ia hanya memiliki sunyi dan luka. Di kamar lantai atas, Najwa duduk bersandar di bantal, tubuhnya masih lemah. La sedang membaca buku tafsir saat pintu diketuk. Tok. Tok. Najwa. Ini aku, Alia. Najwa tertegun. Ia diam beberapa detik sebelum menjawab. Silakan masuk. Pintu terbuka perlahan. Sosok wanita yang dulu ia anggap sebagai rival kini berdiri di ambang pintu dengan kerudung sederhana dan tatapan yang sulit dibaca. Alia masuk tanpa bicara banyak, suasana di kamar menjadi lengang. Aku baru dengar kalau kamu udah pulang dari rumah sakit, ucap Alia akhirnya, duduk di kursi dekat ranjang. Maaf, aku baru sempat datang.
Najwa menunduk. Ada perasaan aneh di dadanya. Antara malu, terluka, dan segan. Ia tidak tahu harus membalas apa. Aku tahu mungkin kamu nggak nyaman aku datang ke sini. Tapi aku datang. Bukan untuk mengungkit masa lalu. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku paham rasanya kehilangan, lanjut Alia dengan nada yang tenang. Najwa menahan napas. Suara Alia menusuk ke dalam dirinya, bukan karena keras, tapi karena lembut. Dan itu menyakitkan. Aku nggak tahu harus bilang apa, gumam Najwa. Aku malu. Setelah semua yang pernah terjadi antara kita. Alia tersenyum kecil. Najwa, aku juga perempuan. Aku tahu. Kehilangan seperti yang kamu alami bukan hal sepele. Bukan sekadar rahim yang diangkat, tapi harapan, harga diri, bahkan perasaan sebagai istri. Air mata Najwa menetes tiba-tiba. La cepat-cepat menyeka pipinya. Aku bahkan belum siap ngeliat cermin, ucapnya pelan. Rasanya seperti jadi perempuan cacat. Jangan bilang begitu, potong Alia lembut. Aku tahu kita pernah saling menyakiti. Tapi kalau hari ini kamu sedang runtuh, biarkan aku hadir sebagai sesama wanita. Bukan sebagai masa lalu. Najwa hanya bisa mengangguk, menangis dalam diam. Alia mendekat, duduk di pinggir ranjang, menggenggam tangannya. Kalau kamu butuh teman bicara, kapan saja. Aku ada. Kenapa kamu masih mau baik sama aku? Suara Najwa tercekat. Alia menatap mata Najwa dalam-dalam. Karena aku tahu luka paling dalam itu bukan dari siapa yang menyakitimu, tapi dari siapa yang tetap diam saat kamu butuh tangan. Najwa yang sedari tadi duduk di atas ranjang, tiba-tiba meruntuhkan lututnya ke lantai. Ia memegang lutut Alia sambil menangis. Alia, maafin aku, selama ini aku udah menjadi duri dalam hidup kamu. Aku menghancurkan rumah tangga kamu dan Mas Ryan. Aku menyebarkan gosip yang tidak mau tentang kamu. Bahkan aku menghasut Umi Marwah untuk membenci kamu. Aku seharusnya tidak menjadi madu dalam rumah tangga kamu. Aku minta maaf Alia. Air mata Najwa mengalir deras. Alia mengangkat kepalanya, ia mencoba meraih bahu Najwa agar tidak bersimpuh di bawah kakinya. Najwa, tolong yang begin. Aku juga bukan manusia sempurna. Ayo bangun. Kata Alia. 181. Aku pantas mendapatkan ini semua setelah apa yang sudah aku perbuat sama kamu. Mungkin ini adalah karma dari Allah. Bahkan sampai hari ini hati aku masih kotor Alia, aku masih iri melihat kebahagiaan kamu meskipun sudah tidak dengan Mas Ryan. Aku iri lihat kamu dicintai hebat oleh suami baru kamu punya anak yang lucu, keluarga kamu bahagia. Ustazah macam apa aku ini? Aku hanya pandai menyampaikan tausiah kepada orang lain, sementara aku sendiri buruk dalam mempraktekkannya sendiri, ujar Najwa berkaca-kaca. Alia menghela nafasnya, meskipun tidak sedekat itu dengan Najwa, ia bisa merasakan penyesalan dalam diri wanita itu. Dan saat itu, tanpa pelukan, tanpa drama, hanya lewat tatapan dan genggaman hangat, Alia dan Najwa menyentuh sisi lain dari hubungan mereka, bukan sebagai saingan, bukan sebagai wanita dari lelaki yang sama.
tapi sebagai dua manusia yang pernah patah dan ingin saling menenangkan. Di ruang bawah, Ryan berdiri di jendela, memandangi Fahri yang sedang mengganti popok Isa dengan tenang dan cekatan. Bayi itu tertawa-tawa, menggeliat manja di atas alas. Semua terasa harmonis. Ryan menatapnya dalam diam. Fahri menjadi sosok ayah yang baik untuk anak sambungnya. Mungkin ini bukan hidup yang ditakdirkan untuknya. Mungkin tak semua luka bisa diganti dengan bahagia. Tapi setidaknya, saat ini, ia tahu satu hal, kehidupan terus berjalan. Dan cinta bisa hadir dalam bentuk yang berbeda. Kadang sebagai pelukan. Kadang sebagai maaf. Dan kadang sebagai kunjungan yang tak diundang, tapi dibutuhkan. 182. Setelah berbincang cukup lama, Alia dan Najwa turun ke bawah untuk gabung bersama yang lain. Di bawah, Fahri sedang duduk di sofa panjang, memangku Isa yang tampak ceria memukul-mukul dagunya sendiri sambil ngoceh tidak jelas. Ia masih menunggu Alia. Sambil tertawa kecil, pria itu menghibur putra tirinya yang mulai cerewet dan aktif. Tangannya yang besar menepuk-nepuk lembut punggung mungil Isa. Najwa menghentikan langkahnya di anak tangga terakhir. Matanya menatap penuh pada anak itu. Ia menarik napas dalam. Pandangannya lalu berpindah ke Alia yang berdiri satu langkah di belakangnya. Boleh. Aku gendong Isa? Tanya Najwa pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Alia sempat menoleh cepat, tapi tak ada kekakuan dalam tatapannya. Ia mengangguk dengan hati-hati. Boleh. Asal dia nggak nangis, gumamnya sedikit bercanda, mencoba mencairkan suasana. Fahri pun mengangguk, lalu berdiri, mendekat dan menyerahkan bayi mungil itu ke pelukan Najwa. Awalnya, seperti yang sudah diduga, Isa merengek kecil. Tubuh mungilnya agak menggeliat, menolak pelukan yang terasa asing. Namun Najwa mencoba tetap tenang. Ia menepuk-nepuk punggung Isa pelan sambil bersenandung lirih. Lagu itu. Lagu yang dulu ia ingin nyanyikan untuk bayinya yang kini tak lagi ada. Lagu yang tersimpan dalam ingatannya, menyayat dan sekaligus mengobati luka. Perlahan, Isa terdiam. Tatapannya yang semula gelisah mulai fokus pada wajah Najwa. Tangannya meraba pipi Najwa, dan senyum kecil muncul di wajah polos itu. Alia yang menyaksikan dari dekat ikut terdiam. Begitupun Fahri. Ryan, yang baru datang setelah keluar sebentar, langsung terpaku di ambang pintu. Dari tempatnya berdiri, ia melihat istrinya menggendong Isa. Bukan dengan tatapan penuh dengki, tapi dengan sorot mata yang lembut dan berisi. Najwa mengusap kepala Isa perlahan. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Matanya berkaca. Kaca. Dulu. Gumamnya tiba-tiba. Aku pernah bilang semoga Isa yang mati, bukan anakku. Semua orang yang ada di sana membeku. Tak ada yang menyela, tak ada yang menunjukkan ekspresi terkejut. Semua hanya menatap Najwa yang kini menangis perlahan sambil tetap menggendong bayi mungil itu. Tapi aku salah. Sangat salah. Anak ini bahkan lebih polos dari apapun di dunia ini. Suaranya tersendat. Aku jahat.
Bahkan sempat berharap buruk pada bayi yang bahkan belum bisa membela dirinya sendiri. Isa mendadak tertawa kecil. Mulutnya merekah, mengeluarkan bunyi celoteh yang entah apa artinya. Tapi di telinga Najwa, itu terdengar seperti tawa yang menyindir. Atau mungkin, justru tawa yang memaafkan. Ryan melangkah pelan mendekat. Ia berdiri di samping Najwa, dan dengan lembut menyentuh bahu istrinya. Sudah, cukup. Semua orang pernah salah, Najwa, ujar Ryan pelan. Aku kehilangan anakku, Mas Ryan. Dan selama ini aku salahkan semua orang. Termasuk Alia. Termasuk anak ini. Ia mencium ubun-ubun Isa. Tapi yang paling pantas disalahkan, cuma diriku sendiri. Alia perlahan melangkah maju. La tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di samping Fahri, menyaksikan momen langka ini. Fahri kemudian menoleh padanya, membisikkan, kalau kita nggak bawa Isa hari ini, momen ini nggak akan pernah terjadi. Alia menatap suaminya, lalu tersenyum tipis. Mungkin Tuhan memang punya rencana. Sementara itu, Ryan menatap Najwa yang sudah mulai tenang. Ia mengusap kepala istrinya. Kalau kamu 183 ikhlas, semuanya akan jadi lebih ringan. Najwa mengangguk. Di dalam hatinya, ia masih sakit. Masih kehilangan. Tapi hari ini, ia dihadapkan langsung pada kebenaran yang selama ini ia tutupi dengan kebencian. La tidak bisa mengganti anak yang sudah pergi. Tapi ia bisa memilih. Untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Isa kembali merengek, mungkin lapar atau mengantuk. Najwa menyerahkannya kembali pada Alia. Tapi sebelum itu, ia menciumnya satu kali lagi di pipi. Terima kasih, Nak. Ucapnya lirih. Hari itu, gerimis turun lagi. Tapi bukan gerimis yang menakutkan, bukan juga yang menyakitkan, justru sebaliknya. Seperti gerimis yang datang setelah kemarau panjang membersihkan sisa debu yang tertinggal di hati. Di dalam rumah itu, mungkin belum ada kata damai yang seutuhnya. Tapi benihnya sudah tumbuh. Benih penerimaan. Benih pengakuan, dan siapa tahu, kelak bisa jadi pohon maaf yang rimbun dan meneduhkan. Langit sore di kompleks pesantren Al-Hikmah mulai berwarna keemasan saat Alia dan Fahri melangkah santai menuju parkiran. Isa tertidur pulas dalam gendongan Fahri, wajah mungilnya tampak damai. Alia tersenyum sambil menatap suami dan anaknya dengan lembut. Momen seperti ini yang selalu membuatnya yakin bahwa hidup yang ia jalani sekarang sudah berada di jalur terbaik. Namun langkah mereka sempat terhenti sejenak saat melihat seorang wanita paruh baya berhijab ketat berjalan masuk dari arah gerbang. Sosok itu tak lain adalah Bu Siti, ibu kandung Najwa. Alia dengan sopan mengangguk dan menyapa, "Assalamualaikum, Bu." Namun, bukannya membalas atau sekadar tersenyum, Bu Siti hanya menatap tajam dan melewati mereka begitu saja, seolah Alia adalah angin lalu. Tatapan sinisnya menusuk, dan meski Alia sudah terbiasa, tetap saja ada sedikit getir di hati. Fahri sempat menoleh ke arah wanita itu, lalu menatap istrinya. "Gak apa-apa?" tanyanya lembut. Alia mengangguk pelan, "Bukan hal baru. Aku gak pernah bisa jadi orang yang cukup baik di matanya. Yang penting kamu cukup baik buat aku dan Isa," ujar Fahri sambil mengecup kening Alia.
Mereka pun kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Sementara itu di rumah, Bu Siti masuk dengan langkah tergesa. Seperti biasa, tanpa basa-basi dan tanpa menyapa siapapun, ia langsung mencari anaknya. Saat Bu Marwah menyapa di ruang tamu, Bu Siti hanya mengangguk dingin lalu langsung menanyakan Najwa. "Najwa di mana?" tanyanya datar. "Di kamar, Bu," jawab Ryan sopan, meski jelas tak mendapat perhatian. Bu Siti tak menanggapi dan langsung menuju kamar putrinya. Saat tiba, ia membuka pintu tanpa mengetuk. Najwa sedang duduk bersandar di ranjang, mengenakan gamis longgar. Sejak operasi pengangkatan rahimnya, ia lebih sering beristirahat. Melihat ibunya datang, ia tersenyum kecil. "Bu, tumben cepat ke sini," sapa Najwa lembut. Bu Siti menaruh tas kain besar di atas meja. "Ibu bawain makanan sehat dari rumah. Ada jus beetroot, kacang hijau rebus, juga ayam kampung. Harus kamu makan semua. Tubuh kamu harus cepat pulih." Najwa tersentuh. "Terima kasih, Bu." 184. Tapi momen hangat itu tak bertahan lama. "Waktu ibu masuk tadi, ibu papasan sama Alia," kata Bu Siti tiba-tiba dengan nada ketus. Dia pura-pura sok ramah. Memuakkan. Najwa terdiam sejenak. "Bu, aku udah minta maaf ke Alia. Aku yang salah dulu. Aku juga udah berubah sekarang." Dia datang bukan cari muka, tapi memang tulus mau menerima maaf aku dan jenguk aku. Bu Siti menoleh cepat, menatap putrinya tajam. "Apa kamu gila? Sekarang malah membela dia?" "Bukan membela, Bu. Aku cuma mencoba ikhlas." Bu Siti membanting botol jus beetroot ke meja hingga nyaris tumpah. "Jangan pernah percaya sama perempuan itu. Kamu tahu kenapa hidup kamu kayak sekarang? Kamu kehilangan anak, kehilangan rahim, semua karena karma dari perempuan munafik itu." Najwa menggeleng perlahan. Air matanya hampir jatuh. "Bu, jangan gitu. Yang salah itu aku, bukan dia. Aku yang dulu jahat sama dia. Aku yang doain anaknya mati. Aku yang rusak rumah tangganya. Sekarang aku ngerasain semua yang dia rasain. Gak seharusnya aku nyalahin dia." Tapi Bu Siti menolak mendengar. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, matanya berkilat marah. "Kamu terlalu lembek, Najwa. Udah gak bisa punya anak, sekarang malah mau hidup berdampingan sama musuhmu. Jangan jadi perempuan lemah." "Bu, tolong stop," pinta Najwa, suaranya mulai pecah. "Dengar ya, mulai sekarang kamu gak usah baik-baik sama dia lagi. Jangan lupa, dia itu penyebab semua ini." Najwa menghela napas panjang. "Bu, aku capek hidup dalam benci terus. Benci itu gak bikin aku sehat. Gak bikin aku damai. Tapi bikin kamu kuat," balas Bu Siti cepat. Najwa menatap ibunya lama, lalu pelan-pelan berkata, "Justru karena aku terus hidup dalam benci. Aku kehilangan semuanya." Di luar kamar, Ryan yang tak sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu, hanya bisa menghembuskan napas berat. Antara marah dan kasihan. Lah tahu bagaimana keras kepala mertuanya itu. Tapi ia tak ingin Najwa tertekan lagi. Di dalam dirinya,
Ada gejolak, rasa ingin melindungi istrinya. Meskipun dulu, Najwa sempat jadi penyebab luka terdalamnya. Sudah 2 hari berlalu sejak Najwa perlahan membuka hatinya untuk menerima kehadiran Isa, bayi yang dulu sangat ia benci, kini malah menjadi simbol penyesalan dan luka yang tak terucap. Tapi kedamaian tak pernah tinggal lama dalam kehidupan yang dikelilingi banyak mata dan mulut. Pagi itu, langit tampak cerah, namun tidak dengan suasana di lingkungan pesantren. Entah bagaimana awalnya, bisik-bisilek mulai terdengar dari sudut-sudut lorong kelas dan kantin santriwati. Nama Alia kembali jadi bahan omongan. Tapi kali ini, bukan soal kebaikannya sebagai guru, melainkan tuduhan yang menyakitkan.